Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan saya Kadek Satya Korimancika selaku moderator pada kelompok kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan materi jenis-jenis tata rias. Untuk itu, saya persilakan kepada presentator pertama untuk menjelaskan materi dan lanjutkan dengan presentator kedua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tata rias. Tata rias adalah seni dan praktik mempercantik atau mengubah penampilan wajah atau tubuh dengan menggunakan produk kosmetik, teknik, dan alat yang tepat. Tujuan utama dari tata rias dapat bervariasi, termasuk meningkatkan kecantikan alami, menyesuaikan penampilan untuk tujuan khusus, atau menciptakan transformasi karakteristik untuk memperluas seni pertunjukan. Tata rias juga melibatkan keberanian untuk mengekspresikan diri dan mencoba hal-hal yang baru. Dalam perkembangannya, tata rias tidak memungkinkan individu untuk menyampaikan kreativitas, identitas, dan bahkan menyelami dunia karakteristik fiksi. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan teknologi, tata rias juga telah menambah ke arah digital, termasuk aplikasi tata rias virtual dan filter wajah yang memungkinkan eksperimen tanpa harus menggunakan produk secara fisik. Secara keseluruhan, tata rias adalah cara yang kuat untuk mengekspresikan diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan merayakan keberagaman kecantikan. Seni tata rias telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sepanjang sejarah, membentuk citra diri dan merelevansikan nilai-nilai budaya. Selanjutnya, dasar-dasar tata rias korektif dan tata rias karakter. Yang pertama ada definisi tata rias korektif dan karakter. Yang kedua ada peran utama tata rias korektif dan tata rias karakter. Dan yang terakhir jenis-jenis tata rias korektif dan karakter. Selanjutnya, definisi dan konsep tata rias korektif. Tata rias korektif merupakan suatu bentuk tata rias yang bersifat menyempurnakan atau koreksi. Tata rias ini menyembunyikan kekurangan-kekurangan yang ada pada wajah dan menonjolkan hal-hal yang menarik dari wajah. Setiap wajah memiliki kekurangan dan kelebihan. Seseorang yang memiliki bentuk wajah kurang sempurna, misalnya dahi terlalu lebar, hidung kurang mancung, dan sebagainya, dapat disempurnakan dengan make up korektif. Seorang pemain membutuhkan perubahan usia rias dan perubahan bentuk wajah. Biasanya pemeran memiliki kesesuaian dengan tokoh yang diperankan. Wajah pemain cukup disempurnakan dengan menyamarkan, menegaskan, dan menonjolkan bagian-bagian wajah sesuai dengan tokoh yang dimainkan. Selanjutnya, tata rias karakter. Tata rias karakter adalah tata rias yang mengubah penampilan wajah seseorang dalam hal umur, watak, bangsa, sifat, dan ciri-ciri khusus yang melekat pada tokoh. Tata rias karakter dibutuhkan ketika karakter wajah pemeran tidak sesuai dengan karakter tokoh. Tata rias karakter tidak sekedar menyempurnakan tetapi mengubah penampilan wajah. Tata rias karakter adalah seni dan teknik dalam dunia kecantikan yang membawa konsep tata rias ke tingkat yang lebih tinggi. Menggali esensi transformasi wajah untuk menciptakan karakter yang unik dan memukau. Sejauh mata memandang dunia tata rias karakter menjadi landasan bagi pembentuk karakter dari berbagai era, genre, dan imajinasi kreatif. Di balik glamor dunia tata rias karakter yang sering kita saksikan, seni ini memiliki sentral dalam industri hiburan dan seni pertunjukan. Para seniman tata rias karakter tidak hanya mengubah penampilan fisik, tetapi juga menggali karakteristik dan emosi untuk menyajikan penampilan yang terlupakan. Mereka menciptakan makhluk fiksi, periode sejarah,
dan karakter-karakter fantastis yang menghuni dunia film, teater, dan televisi. Sekian pemaparan materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, saya akan menjelaskan terkait peran utama tata rias karakter dalam penampilan. Jadi, ada beberapa peran utama itu. Yang pertama itu menciptakan identitas yang kuat, identitas visual yang kuat. Nah, tata rias visual ini membantu untuk menciptakan identitas visual yang khas untuk di setiap karakternya. Dan dari melalui pemilihan warna, kemudian tekstur, desain, dan tata rias membantu karakter itu terlihat unik dan dapat diidentifikasi oleh penonton itu sendiri. Jadi penonton itu dapat mengetahui kalau bagaimana sih keunikan dari si karakter itu. Kemudian yang kedua yaitu mendukung konsistensi dengan karakter dan juga ceritanya. Nah, tata rias karakter itu bekerja sama dengan elemen-elemen lainnya seperti kostum dan gaya visual produksi untuk menciptakan konsistensi dalam penampilan karakter. Ini memastikan bahwa karakter tetap sesuai dengan konteks cerita dan alur perkembangan karakter. Jadi, peran dari tata rias karakter itu juga untuk menambah konsistensi dari kostumnya juga itu. Ya, karena tata rias itu dan juga kostum itu berkolaborasi supaya karakter dari sebuah tokoh itu dapat tercermin itu dari kostum dan juga dibantu oleh tata rias karakter itu gitu. Kemudian untuk menentukan era dan konteks tempat. Jadi pemilihan tata rias itu dapat membantu untuk menentukan era dan konteks tempat cerita dengan mencermati detail sejarah dan budaya tata rias karakter dapat membuat penonton itu merasa keaslian lingkungan di mana karakter tersebut berada. Jadi tata rias karakter itu juga membantu dalam pendukung di mana sih konteks dari cerita itu, mungkin cerita di tahun 80-an bagaimana itu akan dibangun oleh dan juga dikembangkan oleh tata rias karakter. Kemudian untuk menggambarkan karakteristik dan juga kepribadian. Nah, melalui teknik kontur, penekanan fitur wajah, pemilihan warna yang tepat dan juga tata rias karakter itu dapat menggambarkan karakteristik dan juga kepribadian dari karakter. Misalnya, nih tata rias itu dapat menciptakan tampilan yang dramatis untuk karakter antagonis dan tampilan yang lembut dan ramah untuk karakter protagonis gitu. Itu dapat disesuaikan dan juga dapat dikembangkan itu melalui tata rias karakter itu. Kemudian untuk memfasilitasi transformasi fisik. Kemudian tata rias karakter itu dapat memungkinkan transformasi fisik yang mendalam. Dengan menggunakan teknik make up lanjutan, seniman tata rias dapat mengubah penampilan seseorang sepenuhnya, bahkan hingga menciptakan karakter makhluk fiksi atau periode histori tertentu. Nah, ada salah satu gini seperti menggambarkan seperti nenek sihir, seperti itu kan mereka menggunakan seperti tata rias karakter itu untuk mengembangkan dan juga mentransformasi fisik itu dari wajah aslinya dan membentuk karakter itu dibantu oleh tata rias karakter. Yang keenam yaitu menyembunyikan atau menonjolkan fitur fisik. Dengan menggunakan teknik kontur dan highlight, tata rias karakter dapat menyembunyikan ketidaksempurnaan atau menonjolkan fitur khusus pada wajah atau tubuh karakter. Ini membantu mencapai penampilan yang sesuai dengan konsep dan visi artistik produksi. Kemudian yang 7 yaitu meningkatkan keaslian dalam penampilan. Nah, tata rias karakter itu dapat membantu untuk menciptakan keaslian dalam penampilan karakter dengan memperlihatkan detail-detail kecil seperti bekas luka, kemudian kerutan, tanda penuaan. Tata rias karakter menambah elemen realisme yang memperkaya pengalaman penonton. Nah, di tata rias sendiri itu tidak hanya kita dapat mempercantik atau mengubah karakter, tapi kita juga mempergunakan alat makeup itu untuk membuat seperti luka-luka itu kan seperti saat di kecelakaan kita pakai tata rias itu untuk menambah keaslian dari adegan tersebut. Kemudian yang ke-8 yaitu mendukung narasi emosional. Nah, pemilihan warna, tekstur, dan elemen tata rias itu dapat mendukung narasi emosional ceria. Misalnya, tata rias karakter yang menggambarkan karakter yang sedang marah, kemudian sedih, dapat memperkuat emosi yang ingin disampaikan dalam suatu adegan. Nah, jadi tata rias itu dapat membantu kita untuk menonjolkan bagaimana keadaan si tokoh seperti sedih, kemudian ceria kan memiliki bagaimana make up itu kan berbeda itu setiap
keadaan itu, apakah untuk di eyeshadow dan lain sebagainya dilembutkan atau juga diperkuat, itu dapat disesuaikan. Kemudian yang kesembilan itu penyesuaian dengan platform pertunjukan. Nah, tata rias karakter itu dirancang dengan mempertimbangkan platform pertunjukan, baik itu panggung teater, latar film, atau sesi foto. Ini melibatkan penyesuaian teknik tata rias agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan visual dari medium tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan kenangan visual yang tak terlupakan. Nah, secara keseluruhan, tata rias karakter berperan dalam menciptakan kenangan visual yang tak terlupakan bagi penonton. Penampilan karakter yang kuat dan autentik melalui tata rias dapat meninggalkan kesan dalam ingatan penonton. Itu. Kemudian melalui peran-peran ini, tata rias karakter tidak hanya menjadi alat teknis, tapi juga menjadi bahasa seni yang kuat dalam menyampaikan karakter dan juga membentuk pengalaman dari penonton itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis tata rias korektif. Yang pertama ada tata rias korektif. Terdapat beberapa jenis tata rias korektif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan individu. Adapun jenis tata rias korektif yang umum digunakan yaitu yang pertama ada konseling. Fungsi utamanya yaitu menyembunyikan ketidaksempurnaan atau noda pada kulit. Produk yang digunakan adalah concealer atau korektor dengan formula yang cocok untuk jenis ketidaksempurnaan yang ingin disamarkan, seperti concealer hijau untuk kemerahan atau concealer berwarna kulit untuk bintik hitam. Kemudian yang kedua ada contouring. Fungsi utama itu menentukan dan memberikan dimensi pada wajah dengan menyorot dan mengontraskan area tertentu. Produk yang digunakan yaitu produk kontur dalam bentuk krim, powder atau stick, serta highlighter untuk menyorot fitur wajah. Kemudian yang ketiga ada highlighting. Fungsi utama itu menyorot area tertentu pada wajah untuk menciptakan efek cahaya dan dimensi. Produk yang digunakan adalah highlighter dalam bentuk powder, krim, atau cahaya dengan kilau yang dapat disesuaikan. Yang keempat ada color correcting. Fungsi utamanya yaitu menggunakan warna berlawanan pada roda warna untuk menyamarkan ketidaksempurnaan seperti lingkaran hitam di bawah mata atau kemerahan pada kulit. Adapun produk yang digunakan adalah korektor berwarna seperti concealer kuning untuk lingkaran hitam atau concealer merah muda untuk menyeimbangkan kemerahan. Yang kelima ada backing. Fungsi utama adalah mengunci dan menetapkan produk tata rias pada area tertentu untuk hasil yang tahan lama. Produk yang digunakan adalah bedak setting, biasanya diterapkan dalam jumlah besar yang dibiarkan selama beberapa menit sebelum dihapus. Kemudian yang keenam ada strobing. Fungsi utamanya yaitu menciptakan tampilan kulit yang bersinar dengan menyorot area tertentu tanpa menggunakan kontur yang berlebihan. Produk yang digunakan adalah highlighter yang lebih ringan digunakan pada area wajah yang biasanya menerima cahaya alami. Yang ketujuh ada draping. Fungsi utama yaitu mewarnai dan membentuk wajah dengan menggunakan dua warna blush berbeda untuk menonjolkan tulang pipi dan memberikan dimensi pada wajah. Produk yang digunakan yaitu blush dengan dua warna yang dapat dicampur atau diaplikasikan secara terpisah. Yang kedelapan ada contouring. Fungsi utama yaitu kontur wajah menggunakan produk tanpa memerlukan langkah tambahan untuk menetapkan makeup. Kemudian produk yang digunakan adalah produk contouring yang memiliki formula dan konsistensi yang memungkinkan pengaplikasian yang mudah dan merata. Yang kesembilan ada airbrush makeup. Fungsi utama yaitu menciptakan tampilan yang sangat halus dan merata dengan menggunakan teknologi airbrush untuk mengaplikasikan foundation dan warna kulit lainnya. Produk yang digunakan yaitu airbrush dengan foundation atau makeup cair yang diatur untuk memberikan hasil yang sempurna. Kemudian yang kedua ada tata rias karakter. Tata rias karakter ini mencakup berbagai jenis teknik dan pendekatan tergantung pada karakteristik dan kebutuhan karakter yang akan dihasilkan. Adapun jenis-jenis tata rias karakter yang umum digunakan, yang pertama ada tata rias teater. Digunakan dalam pertunjukan teater langsung, tata rias ini menciptakan tampilan yang terlihat jelas dan menonjol di panggung. Ciri khasnya itu kontur yang diperkuat, warna-warna yang tajam, dan penggunaan makeup yang kuat untuk menonjolkan fitur wajah. Yang kedua ada tata rias film dan televisi. Ini dirancang untuk penampilan di depan kamera, mempertimbangkan faktor pencahayaan dan resolusi gambar yang lebih tinggi. Ciri khasnya itu teknik yang lebih halus, penekanan pada ketahanan makeup, dan adaptasi terhadap kondisi pencahayaan yang berubah. Yang ketiga ada tata rias panggung musikal. Ini diterapkan pada pertunjukan musikal di panggung, di mana karakter seringkali memiliki tampilan yang dramatis dan mengagumkan. Ciri khasnya itu warna yang mencolok, kontur yang mendalam, dan kemungkinan penggunaan aksesoris atau elemen tata rias yang mencolok. Yang keempat ada tata rias efek khusus. Ini menggunakan teknik dan bahan-bahan khusus untuk menciptakan karakter dengan fitur unik, seperti makhluk fantasi atau karakter dengan deformitas. Adapun ciri khasnya itu penggunaan prostesis, body paint, dan efek khusus lainnya untuk mencapai transformasi yang ekstrim. Yang kelima ada tata rias aging atau penuaan, menciptakan penampilan penuaan pada karakter dengan menggunakan teknik khusus untuk pembuatan kerutan, garis-garis wajah, dan perubahan warna kulit. Jadi ciri khas dalam tata rias aging ini itu penggunaan warna-warna khusus untuk menirukan kulit yang penuaan, pemakaian shading yang teliti, dan detail-detail penuaan lainnya. Yang keenam ada tata rias fashion atau editorial. Ini digunakan dalam industri mode atau fotografi editorial untuk menciptakan tampilan yang dramatis dan artistik.
Yang ketujuh ada tata rias karakter periodik. Ini mereplikasi tampilan karakter dari era atau periode tertentu dalam sejarah. Dan yang kedelapan ada tata rias fantasi. Ini menghadirkan karakter dengan elemen fantasi atau ilmiah seperti makhluk alien atau karakter dalam dunia imajinatif. 9 ada tata rias drag, digunakan dalam seni drag untuk menciptakan tampilan yang dramatis dan eksentrik. 10 ada tata rias realisme. Ini menciptakan tampilan yang sangat realistis atau mengejutkan dengan menggunakan efek khusus dan teknik realisme. Jadi setiap jenis tata rias karakter ini memiliki pendekatan dan teknik yang khusus tergantung pada kebutuhan produksi dan karakter yang dibentuk. Jadi kreativitas seniman tata rias memainkan peran penting dalam menghasilkan tampilan yang unik dan sesuai dengan visi artistik yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan tips tata rias korektif dan tata rias karakter. Nah, dalam melaksanakan sesuatu pasti akan ada tantangannya. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan sekaligus solusi untuk mengatasi hambatan atau tantangan di tata rias korektif dan tata rias karakter. Langsung saja, yang pertama yaitu tata rias korektif. Ada tantangan yaitu memilih warna yang tepat. Warna yang tepat dalam hal ini adalah dalam memilih concealer, foundation, atau produk tata rias korektif lainnya yang sesuai dengan warna kulit. Solusinya adalah uji produk bisa digunakan di bagian tangan atau di pergelangan tangan untuk melihat apakah warna ini sesuai dengan warna kulit. Kemudian tantangan yang kedua adalah overdoing contour dan highlight. Nah, dalam mengaplikasikan contour dan highlight jika terlalu banyak mengakibatkan hasil akhir terlihat terlalu dramatis atau tidak alami. Caranya atau solusinya adalah mulailah dengan jumlah produk yang lebih kecil dan tingkatkan secara bertahap. Blending dengan baik juga sangat penting dalam hal ini. Kemudian tantangan ketiga adalah blending yang tidak sempurna. Dan yang saya jelaskan di atas yaitu tentang teknik blending. Blending yang sempurna dapat makeup akan teraplikasi dengan baik, sehingga tidak akan terlihat garis-garis atau noda pada wajah. Solusinya adalah gunakan teknik blending yang tepat dan pastikan untuk menyatukan warna produk dengan warna kulit dengan baik. Kemudian adalah kesulitan menentukan bentuk wajah. Seperti yang kita ketahui, wajah ada banyak bentuk ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya oval atau bentuknya kotak. Nah, itu biasanya mungkin sangat kesulitan, akan mengakibatkan kesulitan dalam menentukan tata riasan seperti apa. Solusinya adalah dapat mempelajari bentuk-bentuk wajah terlebih dahulu dan pilihlah teknik, misalnya teknik kontur yang cocok dengan jenis atau bentuk wajah kita. Atau dapat juga meminta bantuan pada profesional jika perlu. Kemudian ada tantangan yaitu pelembab dan primer yang tidak sesuai. Menggunakan pelembab atau primer yang tidak sesuai dengan jenis kulit dapat menyebabkan produk tata rias tidak menempel dengan baik atau terlihat blotchy. Solusinya adalah pilihlah pelembab dan primer yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Apakah itu kulit berminyak atau kulit kering ataupun kombinasi. Kemudian yang keenam ada menyembunyikan tetapi tetap terlihat alami. Menyembunyikan ini adalah menyembunyikan ketidaksempurnaan tapi tidak membuat makeup terlihat tebal atau cakey. Solusinya adalah menggunakan produk dengan tekstur yang ringan dan gunakan teknik layering secara bertahap untuk mencapai hasil yang alami. Kemudian ada mengatasi jerawat yang meradang. Ini merupakan tantangan ya, karena jerawat bisa saja tumbuh karena faktor hormon ataupun salah menggunakan produk. Dan menyembunyikan jerawat yang meradang tanpa membuat semakin teriritasi itu dapat dilakukan dengan menghindari mengaplikasikan terlalu banyak produk pada area yang meradang. Gunakan concealer yang tahan lama dan ramah dengan kulit. Kemudian ada penggunaan terlalu banyak produk. Nah, menggunakan terlalu banyak produk, terutama pada wajah yang sudah memiliki beberapa lapis makeup, itu dapat dilakukan dengan menggunakan produk dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Lebih sedikit dapat menjadi lebih baik, terutama jika hasil yang diinginkan adalah tampilan yang alami. Kemudian tantangan yang terakhir adalah memilih produk yang sesuai dengan kondisi kulit. Memilih produk yang cocok dengan kondisi kulit tentunya seperti ada kulit berminyak atau kulit kering, dan tadi saya jelaskan yaitu ada kulit kombinasi juga. Dapat dilakukan dengan pilih produk yang dirancang khusus untuk jenis kulit tersebut. Dan dapatkan saran juga dari ahli kecantikan jika perlu. Baik, selanjutnya adalah tata rias karakter.
Tata rias karakter seringkali melibatkan tantangan khusus yang perlu diatasi oleh seniman tata rias. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah transformasi yang ekstrim. Nah, mengubah penampilan seseorang menjadi karakter dengan transformasi fisik yang ekstrim seperti karakter fantasi atau makhluk yang tidak manusiawi. Nah, itu tentunya sangat menjadi tantangan ya bagi seniman tata rias. Nah, solusinya dapat menggunakan protestis, efek khusus, dan kreativitas tinggi dalam menciptakan tampilan yang memenuhi visi karakter. Kemudian ada penyesuaian dengan platform pertunjukan. Menyesuaikan tata rias dengan tuntutan berbagai platform seperti panggung trek, seperti panggung teater, layar film, atau sesi foto. Solusinya adalah memahami kebutuhan dan perbedaan dalam pencahayaan. Selain itu juga jarak pandang dan data visual pada masing-masing platform juga sangat diperlukan atau sangat perlu diperhatikan oleh si penata rias. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan warna yang tepat. Nah, menentukan dan mengaplikasikan warna yang sesuai dengan karakter dan konteks cerita. Caranya atau solusinya adalah memahami teori warna, pemilihan produk yang tepat, dan menciptakan konsistensi warna antara berbagai elemen tata rias. Kemudian yang keempat adalah ketahanan make up selama pertunjukan. Nah, memastikan ketahanan make up selama pertunjukan yang mungkin berlangsung tidak hanya bermenit-menit ya, mungkin sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Itu tentunya menjadi tantangan. Solusinya adalah menggunakan produk tahan air atau waterproof serta melakukan sentuhan makeup yang diperlukan antar adegan. Jadi setiap adegan setelah melaksanakan adegan pertama misalnya kita bisa mengecek ini kayaknya agak tergores sedikit, jadi hilang makeupnya bisa ditambahin lagi seperti itu. Kemudian adalah penciptaan detail yang presisi. Menciptakan detail yang presisi seperti kontur wajah, shading, atau elemen khusus seperti riasan mata atau bibir itu juga menjadi solusi untuk menjadi tantangan. Solusinya adalah dengan menggunakan kuas atau spons yang tepat serta keterampilan blending yang tinggi untuk mencapai detail yang halus. Jadi tadi di tata rias korektif juga blending sangat diperlukan. Di sini juga blending juga sangat penting untuk dipelajari atau dikuasai oleh si penata rias. Kemudian adalah keharmonisan dengan kostum. Memastikan bahwa riasan karakter harmonis dengan kostum yang dipakai oleh karakter. Solusinya, kolaborasi erat dengan perancang kostum untuk mencapai koordinasi yang baik antara riasan dan pakaian. Kemudian adalah penyesuaian dengan bentuk wajah. Menyesuaikan tata rias dengan berbagai bentuk wajah aktor atau model. Solusinya adalah memahami anatomi wajah dan menggunakan teknik kontur dan highlight dengan bijak untuk menciptakan ilusi yang diinginkan. Selanjutnya adalah pengelolaan waktu yang efisien. Nah, dalam menangani tekanan waktu, terutama pada produksi film atau panggung langsung, menciptakan jadwal tata rias yang efisien, relatif cepat, dan memiliki rencana darurat jika terbatas waktu, itu sangat diperlukan oleh seorang penata rias. Kemudian adalah kenyamanan aktor atau model. Ini perlu sangat diperhatikan karena menjaga kenyamanan model dan aktor selama proses tata rias ini mungkin memakan waktu yang lama. Berkomunikasilah dengan aktor atau model, memberikan jeda istirahat, dan memilih produk yang tidak menyebabkan iritasi perlu diperhatikan. Kemudian adalah yang terakhir, menangani perubahan kondisi kulit. Nah, menangani perubahan kondisi kulit aktor atau model seperti jerawat, kemerahan, atau kulit kering. Memilih produk yang cocok dengan jenis kulit, memberikan perawatan kulit sebelumnya, dan memilih produk darurat untuk menangani masalah kulit yang mendadak itu sangat-sangat diperlukan oleh seorang penata rias. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, dan saya tutup dengan mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.